membahas mengenai proses metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu yang biasa kita lihat dan kita ketahui memiliki sayap dengan warna yang cerah dan cantik. Namun sebelum itu terjadi, mereka melalui sebuah proses bernama metamorfosis. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, di mana kupu-kupu melalui sebuah transformasi mulai dari telur, ulat, pupa atau kepompong, hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Setiap tahap dalam siklus hidup kupu-kupu memiliki tugas dan tujuan yang berbeda. Tugas-tugas yang dijalankan pada tiap tahap akan membantu metamorfosis kupu-kupu yang berawal dari hanya sebuah telur kecil, hingga akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa yang bisa terbang menggunakan sayap indahnya. Berikut ini tahap-tahap metamorfosis kupu-kupu. Tahap pertama, telur. Telur kupu-kupu sangatlah kecil, beberapa berbentuk bulat dan ada yang berbentuk oval. Bentuk telur tergantung spesies kupu-kupunya. Telur-telur tersebut biasanya diletakkan di daun tanaman, jadi memang sulit untuk menemukannya. Akan tetapi, tidak semua kupu-kupu bertelur di atas daunnya. Ada juga yang bertelur di bawah daunnya, di bunga, bahkan di batang daun. Spesies kupu-kupu yang berbeda juga bertelur pada musim yang berbeda, baik itu pada musim semi, musim panas, ataupun musim gugur. Namun, semuanya bertelur dengan jumlah yang sangat banyak, agar seandainya ada yang tidak bertahan, masih ada yang bertahan. Tergantung spesiesnya, ada telur yang menetas dalam hanya beberapa minggu, tetapi ada juga yang menetas ketika cuacanya cukup hangat. Tahap kedua, ulat atau larva. Ketika telurnya menetas, seekor ulat pun keluar. Biasanya ulat tidak hidup untuk waktu yang lama dan hanya makan. Karena telur kupu-kupu berada di atas daun tanaman, maka ulat yang sudah menetas akan makan daun tersebut. Daun sangat penting bagi ulat, karena mereka tidak akan makan semua tipe daun. Ukuran ulat sangat kecil, maka mereka tidak dapat pergi ke tanaman lain. Akan tetapi, semakin banyak ia makan, semakin besar badannya. Pada umumnya, ulat dewasa 100 kali lebih besar dari telurnya. Ulat harus terus makan agar mereka dapat tumbuh dengan cepat. Semakin banyak mereka makan, semakin besar mereka akan bertumbuh. Kulit mereka tidak meregang atau tumbuh. Jadi, kulit lama mereka akan mengelupas beberapa kali selama ia tumbuh. Nah, fase pengelupasan ini terjadi selama 4 atau 5 kali. Karena semakin besar ulat bertumbuh, maka semakin sempit pula kulitnya. Tahap ketiga, kepompong atau pupa. Ketika proses pertumbuhan ulat sudah selesai, mereka membentuk kepompong atau pupa. Dari luar, ulat terlihat seakan-akan hanya istirahat dan tidak melakukan apa-apa. Namun sebenarnya, ulat sedang berubah dengan cepat di dalam. Sel-sel yang ada di dalam larva sedang tumbuh dan akan menjadi kaki, sayap, mata, dan bagian-bagian lainnya dari kupu-kupu dewasa. Sel-sel dari larva tersebut akan menjadi tenaga untuk sel dewasa yang sedang tumbuh. Kepompong biasanya terletak di bawah cabang pohon, di antara dedaunan, atau di bawah tanah. Kepompong tersebut bersifat keras agar dapat melindunginya dari predator dan cuaca ekstrim. Tahap ini bisa berlangsung selama beberapa minggu, sebulan, bahkan 2 tahun untuk beberapa spesies kupu-kupu. Tahap keempat, kupu-kupu dewasa. Setelah ulat selesai berubah di dalam kepompong, kupu-kupu dewasa akan keluar. Nah, ketika baru keluar dari kepompong, sayapnya yang sangat lembut dan terlipat terhadap tubuhnya, karena semua bagian barunya ini harus dimuat di dalam kepompong. Darah akan terpompa ke arah sayapnya agar kupu-kupu tersebut dapat terbang. Pada awalnya, mereka tidak pandai terbang. Kupu-kupu dewasa biasanya baru dapat terbang dengan sempurna dalam waktu 3 atau 4 jam. Kemudian, ia akan pergi mencari pasangan untuk berkembang biak. Selain perbedaan yang jelas antara tubuh ulat dan kupu-kupu, tugas mereka juga berbeda. Tugas ulat adalah untuk makan, sementara tugas kupu-kupu adalah untuk berkembang biak dan bertelur. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang mendapatkan tenaga dari makan nektar, namun ada juga beberapa spesies yang tidak makan sama sekali. Ketika seekor kupu-kupu dewasa minum nektar, mereka menggunakan lidahnya yang memiliki fungsi mirip dengan sedotan. Ada beberapa spesies kupu-kupu yang hampir tidak pernah menghampiri bunga. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan gizi dari getah pohon, hewan yang sudah membusuk, atau materi organik yang lain. Kebanyakan kupu-kupu dewasa hanya hidup selama 1 atau 2 minggu, terutama mereka yang hidup di alam liar, di mana ada banyak predator. Akan tetapi, ada beberapa spesies yang hibernasi selama musim dingin dan dapat hidup selama beberapa bulan. Setelah berhibernasi, mereka bermigrasi ke tempat yang suhunya lebih hangat. Karena jangka waktu hidup kupu-kupu sangat sebentar, tugas mereka untuk mencari pasangan sangatlah penting. Ketika sudah menemukan pasangan, ia akan bertelur dan siklus hidupnya akan berulang lagi dari awal.
Mulai dari telur, menjadi seekor ulat, berbentuk menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi seekor kupu-kupu lagi. Kita akan membahas mengenai metamorfosis kecoa. Kecoa termasuk salah satu hewan yang melalui proses metamorfosis. Lebih spesifiknya lagi, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses pertumbuhan pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk secara signifikan. Contoh hewan lain yang melalui metamorfosis tidak sempurna adalah capung. Berikut ini penjelasan fase metamorfosis kecoa. Seperti banyak hewan lain yang melalui metamorfosis, kecoa juga berawal sebagai telur. Telur kecoa dihasilkan dari pembuahan sel telur betina oleh sel spermatozoa kecoa jantan. Biasanya, induk betina kecoa akan meletakkan telurnya di atas permukaan tanah atau sampah atau daerah manapun yang jarang dilewati orang. Induk kecoa akan membawa kantung telur di ujung perutnya untuk waktu yang lama, dari berjam-jam hingga beberapa hari. Telur-telur tersebut akan ditempelkan ke permukaan lokasi bertelur dengan bantuan dari air liur kecoa betina. Lingkungan di mana telur-telur disembunyikan biasanya gelap dan dekat dengan sumber makanan. Ketika kecoa betina bertelur, ia dapat meletakkan sekitar 16 hingga 32 telur dalam sekali bertelur. Telur-telur tersebut saling melekat satu sama lain karena adanya cairan lengket pada permukaannya. Warnanya hitam atau coklat dan biasanya telur-telur tersebut dilindungi dengan cangkang kapsul yang disebut OTK. Cangkang ini sangat keras agar dapat melindungi telur dari benturan luar. Pada setiap OTK, terdapat sekitar 15 embrio. Telur kecoa akan menetas antara 1 hingga 2 bulan tergantung jenis dan spesiesnya. Setelah telur kecoa menetas, nimfa atau bayi kecoa akan kemudian keluar. Ukuran nimfa sangat kecil, hampir seukuran kutu beras. Nimfa berwarna putih dan sudah dapat bergerak bebas mencari makannya sendiri sampai ia tumbuh dan berubah warna menjadi coklat. Ketika kecoa masih dalam fase nimfa, ia belum mempunyai sayap. Fase nimfa akan berlangsung selama 60 hari dengan 4 hingga 7 kali instar atau ganti kulit. Setiap nimfa berganti kulit, kulitnya yang baru akan semakin keras. Pada periode instar terakhir, nimfa kecoa sudah mulai memiliki 2 pasang sayap. Pada saat ini, stadium imago dimulai. Imago, atau juga kecoa dewasa, memiliki sayap yang kuat hingga ia bisa terbang. Kecoa muda berukuran lebih kecil, namun ia akan tumbuh menjadi lebih besar sehingga ia mampu melakukan proses reproduksi bersama pasangannya agar proses metamorfosis dapat diulang lagi. Nah, itulah proses metamorfosis kecoa. Semoga ayam merupakan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang yang tergolong ke dalam aves atau unggas. Ciri-ciri ayam adalah memiliki 2 kaki, bertelur, bernapas dengan paru-paru, memiliki paruh dan tubuhnya berbulu. Ayam dapat hidup di daratan seperti di halaman rumah, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Setiap hewan memiliki siklus hidup yang berbeda-beda, tak terkecuali ayam. Siklus hidup ayam adalah seluruh tahap perubahan yang dialami oleh ayam selama masa hidupnya. Tahap perubahan yang dimaksud adalah perubahan bentuk dari sejak telur ayam menetas sampai menjadi ayam dewasa dan menghasilkan keturunan. Berikut ini tahapan siklus hidup ayam. Ayam dimulai dengan perkawinan antara ayam betina dan ayam jantan, yang kemudian ayam betina akan menghasilkan telur. Pada umumnya telur ayam tidak jauh berbeda dengan telur reptil. Telur ayam ini merupakan wadah organik yang mengandung zigot. Zigot inilah yang akhirnya menjadi embrio dan ditutupi cangkang, sehingga berbentuk telur kemudian telur tersebut dirami selama 21 hari sampai kemudian telurnya menetas. Telur ayam tersebut akan dirami untuk memberikan kehangatan pada telur. Ketika telur ayam sudah menetas, maka keluarlah anak ayam tersebut. Anak ayam ini membutuhkan tempat dengan suhu yang tetap terjaga kehangatannya. Selanjutnya pertumbuhan anak ayam dapat dikenali ketika berusia minimal 3 hari. Saat sudah masuk hari ketiga, anak ayam akan menampakkan ciri-ciri jenis kelaminnya yang dapat dilihat dari perubahan bulunya. Apabila bagian ujung bulu sayap ayam tampak menguncup, dapat dipastikan anak ayam tersebut berkelamin jantan, sedangkan jika bulu sayap ayam terlihat lebih terbuka dan lebar maka ayam tersebut berkelamin betina. 3. Tahap ketiga, ayam dewasa. Setelah melewati tahap kedua, maka siklus hidup ayam akan berlanjut memasuki tahap ketiga berupa ayam dewasa. Pada tahap ini ayam dewasa biasanya sudah siap untuk melakukan proses perkawinan atau reproduksi. Biasanya ayam betina sudah mulai siap untuk melakukan perkawinan, sehingga dapat bertelur ketika berusia sekitar 7-8 bulan. Ciri-ciri ayam dewasa adalah kaki kering, jari-jari memanjang, permukaan bulu ayam cenderung mengkilap dan bercahaya. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur sehingga termasuk hewan ovipar. Pada umumnya ayam betina dapat mulai berkembang biak ketika memasuki usia 5-7 bulan. Perkembang biakan ayam dimulai dengan adanya pembuahan. Proses pembuahan ayam adalah ketika sel telur akan bertemu sperma dan membentuk zigot. Zigot ini disimpan dalam tubuh ayam betina. Zigot inilah yang akhirnya menjadi embrio dan ditutupi oleh cangkang. Tahap ini umumnya akan membutuhkan waktu sekitar 24 hingga 26 jam. Setelah itu ayam dapat bertelur, ayam betina dapat menghasilkan dan mengeluarkan telur selama di dalam tubuh sang induk masih terdapat telur yang harus dikeluarkan. Selanjutnya apabila telur sudah keluar, maka telur-telur ayam ini akan dirami oleh induknya selama 21 hari. Sekian